Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini tentang beberapa lafadz yang di dalamnya terdapat hamzah wasol, yaitu lafadz ibnun, selanjutnya lafadz ibnatun, dan kemudian lafadz bintun, dan selanjutnya adalah lafadz ibnumun. Kita mulai dengan lafadz yang pertama, yaitu lafadz ibnun. Asal kata dari lafadz ibnun ini adalah banawun yang mengikuti wazan fa'alun sebagaimana lafadz qolamun. Jadi ibnun asalnya banawun, wazannya fa'alun sama dengan wazan dari lafadz qolamun. Apa bukti bahwa lafadz ibnun yang baknya di sini disukunkan, namun asalnya di sini baknya berharkat fathah? Bukti atau dalil bahwa fa fiilnya di sini berharkat fathah adalah ketika dalam bentuk jamaknya ada yang mengatakan bahwa lafadz banawun ini jamaknya adalah banun. Banun dengan baknya yang diberi harkat fathah. Begitu juga ketika dalam bentuk nasab atau nisbah, ini nisbahnya adalah banawiyun, dan ini pun baknya diberi harkat fathah. Atas dasar inilah maka dapat dikatakan bahwa asal daripada lafadz ibnun itu adalah banawun, di mana baknya di sini berharkat fathah. Selanjutnya, bukti bahwa ain fiilnya di sini juga berharkat. Hal ini dapat dilihat dari bentuk jamak dari lafadz banawun di sini, di mana ada pula yang menyatakan bentuk jamaknya adalah abna yang mengikuti wazan af'al, di mana wazan af'alun itu merupakan wazan dari bentuk jamak yang mengikuti wazan fa'alun. Jadi fa'alun, banawun, bentuk jamaknya adalah abna, di mana ain fiilnya di sini berharkat. Dan ain fiilnya di sini harkatnya adalah berupa harkat fathah karena bentuk jamaknya adalah mengikuti wazan af'al, di mana bentuk mufradnya adalah berbentuk wazan fa'alun. Ini kebanyakan bentuk mufradnya mengikuti wazan fa'alun daripada yang mengikuti wazan fa'ulun ataupun fa'ilun. Jadi kebanyakan lafadz yang bentuk jamaknya mengikuti wazan af'alun itu bentuk mufradnya mengikuti wazan fa'alun. Ini menunjukkan bukti bahwa ain fiilnya ini berharkat dan harkatnya adalah berharkat fathah. Dan selanjutnya bukti bahwa lam fiilnya di sini berupa huruf wawu dan bukan berupa huruf ya, yaitu yang pertama, di antara dua huruf ilat waw atau iya ini yang paling banyak dibuang di dalam suatu kalimat adalah berupa huruf waw dibandingkan dengan huruf ya. Kemudian yang kedua adalah orang Arab mengatakan bahwa bentuk mu'annas daripada lafadz banawun itu adalah bintun, di mana ta ini adalah merupakan huruf pengganti dari huruf yang dibuang. Dan huruf yang dibuang, yang digantikan oleh ta itu adalah huruf wawu. Kenapa? Karena memang kebanyakan ta itu dipakai sebagai ganti daripada huruf wawu yang dibuang, daripada huruf ya yang dibuang. Contohnya, sebagaimana yang terjadi pada lafadz wa'dun. Wa'dun di sini adalah bentuk masdar daripada lafadz wa'ada. Wa'ada ya'idu wa'dun. Namun lafadz wa'dun ini diganti bentuknya menjadi lafadz aidatun, di mana keberadaan daripada tak di sini adalah sebagai pengganti daripada huruf wawu yang dibuang. Jadi huruf ta ini kebanyakan menjadi pengganti daripada huruf wawu yang dibuang daripada menjadi pengganti daripada huruf ya yang dibuang. Ini yang menjadi dalil atau bukti bahwa lam fiil daripada lafadz banawun itu berupa huruf wawu dan bukan berupa huruf ya. Jadi kesimpulannya, asal kata dari lafadz ibnun itu adalah banawun berdasarkan bukti-bukti yang telah dijelaskan tadi.
Hamzah yang ada pada lafadz ibnun ini masuk dalam kategori hamzah wasol. Artinya keberadaan daripada hamzah tersebut akan dibaca manakala berada di awal kalimat, namun manakala berada di tengah-tengah kalimat maka hamzah tersebut hanya sekedar tertulis namun tidak dibaca. Dalam beberapa hal atau dalam beberapa ketentuan, hamzah daripada lafadz ibnun itu bukan hanya sekedar tertulis, namun terkadang pula hamzah ini dibuang. Hal itu terjadi dalam beberapa keadaan. Yang pertama adalah manakala lafadz ibnun ini menjadi sifat di antara dua isim alam, atau posisi daripada lafadz ibnun itu berada di antara dua isim alam. Jadi kedudukan daripada lafadz ibnun itu tidak harus berupa sifat. Contohnya seperti lafadz Khalidu bnul Walidi Batalun. Khalid bin Walid ialah seorang pahlawan. Di sini kita perhatikan terdapat lafadz ibnun yang berada di antara dua isim alam, yaitu lafadz Khalid dan lafadz Al-Walid. Jadi Khalid putranya Al-Walid itu adalah seorang pahlawan. Kedudukan daripada lafadz ibnun itu bisa sebagai sifat, bisa sebagai badal, bisa sebagai ataf bayan daripada lafadz Khalid. Jadi yang pertama dia itu bisa menjadi sifat, atau karena memang berada di antara dua isim alam maka kedudukannya bisa sebagai badal ataupun ataf bayan. Di sini hamzah wasolnya dibuang. Kemudian keadaan selanjutnya hamzahnya tersebut juga dibuang manakala lafadz ibnun itu berada di antara dua kalimat, di mana dua kalimat tersebut berupa isim alam dan isim kunyah. Berarti di tengah-tah inilah berupa lafadz ibnun. Contohnya seperti lafadz Umar bin Abi Robi'ata. Umar bin Abi Robi'ah ini adalah merupakan isim alam, sementara Abi Robi'ah ini adalah isim kunyah, dan lafadz ibnu berada di antara keduanya, maka hamzahnya di sini pun dibuang. Kemudian selanjutnya adalah manakala lafadz ibnu terletak setelahnya huruf nida, hamzahnya ini pun dibuang. Contohnya seperti lafadz yabnal kiram, la tatakhallaf an wajibatika. Yabnal kirami la tatakhallaf an wajibatika. Wahai putranya orang yang sangat mulia, la tatakhallaf, janganlah engkau mengingkari, an wajibatika, terhadap kewajiban-kewajibanmu. Di sini kita perhatikan lafadz ibna, di mana lafadz ibna di sini hamzahnya dibuang karena terletak setelahnya ya huruf nida. Dan yang terakhir hamzah daripada lafadz ibnun di sini dibuang manakala terletak setelahnya hamzah istifham. Contohnya seperti lafadz abnuka mujtahidun. Abnuka mujtahidun, apakah anakmu itu rajin? Di sini kita perhatikan hamzah daripada lafadz ibnun di sini dibuang karena terletak setelahnya hamzah istifham. Jadi hamzah ini bukanlah hamzah daripada lafadz ibnun, melainkan hamzah istifham. Abnuka mujtahidun. Ini adalah beberapa keadaan ketika dinyatakan bahwa terdapat beberapa keadaan di mana hamzah daripada lafadz ibnun ini dibuang, maka ada pula keadaan-keadaan di mana hamzah wasol daripada lafadz ibnu ini tidak dibuang. Keadaan-keadaan tersebut akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Berikut juga dengan pembahasan lafadz ibnatun, bintun, dan lafadz ibnun.
Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.